Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Miha Hilma di Jaket Orange. Oke teman-teman, selamat malam. Kali ini tumben banget malam hari mau maning merpati. Jadi teman-teman pernah nggak sih kepikiran buat ngabisin malam dengan maning merpati satu persatu? Bayangin, langit gelap, banyak bintang nih, terus angin malam yang dingin, suara jangkrik yang sebenarnya dari sawah udah nggak terlalu banyak jangkrik, tapi suara jangkriknya dari jangkrik yang aku beli, aku masukin kotak buat persediaan kasih makan biawak kemarin, dan kali ini aku punya kalotes. Suara jangkrik dari situ sekarang, atau dari MP3. Ya. Dan di depan di kandang ini udah ada beberapa ekor merpati yang siap menemani sambil ngelihat reaksinya kalau di maning malam hari kayak gimana. Biasanya teman-teman maning malam hari itu biar lebih kondusif daripada siang hari, karena siang hari kan banyak gangguan, motor lewat lah, apalah, ada anak kecil teriak-teriak lah. Kalau kayak gini tuh sepi, sunyi, semuanya tidur, seru sih. Apalagi rumah di pojokan gitu, lebih sunyi, seru. Nah, malam ini tuh aku bakal nemenin 6 ekor merpati kesayanganku nih. Aku sebutin satu-satu ya namanya ya. Alexander, si Alexis, Lexington, Lexi, Lexan, dan Lexer. Kita bakal ngobrol santai nih. Jadi cek kondisi mereka dan lihat gimana karakter masing-masing kalau malam hari. Yang pasti ini bukan cuman soal maning ya, tapi juga soal memahami mereka lebih dalam lagi. Asik. Jadi siapin cemilan, rebahin badan, dan kita nikmatin malam bareng-bareng merpati. Oke, barangkali teman-teman ada yang belum maning merpati bisa nonton ini sambil maning merpatinya, jadi berasa ada yang nemenin gitu. Oke teman-teman, jadi ini persiapan dulu. Kalau ngomongin merpati, kalau ngomongin maning sih, ini bukan cuman sekedar berdiri atau duduk ya. Biasanya aku sukanya berdiri sih, dan sambil pegang merpati, terus di jam up jam down, atau jam lompat dari tangan satu ke tangan yang lain. Jadi ada beberapa hal yang harus kita persiapin nih biar semuanya berjalan lancar, apalagi kalau malam gini. Jadi aku bakal ceritain satu persatu. Biasanya tuh aku pertama-tama cek kandang dulu teman-teman. Kandang merpati itu harus aku cek secara rutin. Jadi memang kandang itu udah kayak rumah ya buat mereka. Sebelum maning aku pastiin dulu kalau semuanya aman. Malam hari itu waktunya hewan-hewan liar mulai aktif, kayak kucing, tikus, terus burung hantu, biawak, musang. Sering banget tuh musang jam 12 tahu-tahu harum pandan terus kelodakan gitu, ular. Wah, jadi pernah satu kali ada kucing liar sih nyelonong masuk ke sekitar kandang. Untung aku langsung sigap, jadi nggak ada kejadian buruk. Tapi sejak saat itu aku selalu cek kandang dulu sebelum mulai maning. Jadi memang harus berhati-hati ya teman-teman. Kalau kucing punya tetangga sih sebenarnya aman ya kalau dikasih makan secara rutin, tapi kalau kucing-kucing tanpa tak bertuan itu kayaknya lebih berbahaya ya. Jadi terus selanjutnya selain cek kandang, aku cek kondisi merpati. Di sini penting banget sih teman-teman. Aku lihat satu persatu, pastiin mereka dalam kondisi sehat. Kalau ada yang kelihatan lesu, gak mau makan, atau matanya sayu,
berarti ada yang nggak beres. Pernah nih, aku lagi manning, terus tiba-tiba salah satu merpati ada yang diem, nggak banyak gerak. Ternyata dia kayak masuk angin, apa ya dibilangnya, temboloknya banyak anginnya tuh teman-teman. Temboloknya ada anginnya, itu merpati bengong aja udah. Dari situ aku belajar buat lebih peka sama perubahan kecil yang dia miliki. Terus biasanya kalau makannya mogok makan gitu atau makannya dikit, biasanya kita lihat tuh di paruhnya, di dalam rongga mulutnya itu biasanya ada gom atau putih-putih apalah, atau mulutnya bau. Wah, itu udah bahaya tuh, kita langsung obatin. Terus kita selanjutnya nih, kita mau siapin spot nyaman dulu. Kita emang biasa berdiri kayak gini. Aku biasanya berdiri karena lebih enak, karena kalau merpati tiba-tiba terbang ke kepala atau terbang kemana, jadi kita bisa sikap lah. Terus karena bisa lebih fokus juga merhatiin mereka, kadang aku juga bawa minuman atau bawa HP biar nemenin, seperti ada yang ngajak ngobrol gitu. Bawa minuman sih karena kalau manning tuh aku biasanya hampir 1 jam ya di luar kayak gini ya, sendirian. Lama-lama haus juga ya. Terus selain itu, selain nyetel musik juga, terus dengerin podcast gitu ya, lebih enak suasananya. Nah, sebelum mulai manning kita kenalan lagi. Tadi udah aku sebutin ya. Aku ini sambil jelasin ya, merpatiku si Alexander nih, si bos besar nih, yang mentalnya paling kuat nih, si paling tua. Kalau ada suara aneh, dia yang pertama kali aware nih pasti. Tapi udah mulai pekur-pekur nih. Kemarin sih ngiranya ini betina ya, tapi kok pekur-pekur terus. Kayaknya jantan deh, tapi badannya kecil. Soalnya belum dadanya belum bidang banget. Terus selanjutnya sih ada Alexis. Dia tuh paling heboh, paling agresif lah. Suka nggak bisa diem, sering lompat-lompat, sering ya memang responnya bagus, tapi sering ya agresif lah. Terus selanjutnya si Lexington, paling kalem dan teratur, antara kalem dan lemes. Terus selanjutnya ada si Lexi. Dia tuh ini banget, kayak manja banget lah. Selanjutnya si Lexan, si paling gampang bonding, slow aja kayaknya, sama orang-orang juga slow. Terus si Lexer, dia kadang suka takut si penyendiri gitu, kayak suka mojok di kandang gitu. Nah, manning malam itu beda banget sama siang teman-teman. Kalau siang mereka lebih aktif, gampang ditebak gerakannya. Tapi kalau malam mereka lebih waspada. Ada yang super diem, ada yang malah gampang kaget. Pernah nih suatu malam aku lagi manning si Alexis, tiba-tiba ada suara motor kencang banget lewat depan rumah. Spontan dia langsung ngepak-ngepak sayap gitu, hampir aja lepas dari tanganku. Kayak dia kan terbangnya belum terlalu kuat ya. Nah, sejak saat itu aku belajar buat lebih sabar dan nggak gampang kaget juga. Jadi kalau ada motor kenceng ya harus tetap waspada. Kalau merpatinya dari liar sih mending tali aja kakinya. Terus kita udah mulai kayak kita sistemnya mau satu persatu ya memang. Tadi si Lexan itu paling gampang ditangani, aku pegang pelan aja, kasih waktu dia buat adaptasi. Setelah beberapa menit dia udah mulai nyaman. Si Lexi manja, langsung nyari perhatian, dia gerak-gerak sedikit tapi lama-lama tenang juga. Lexington
kalem banget, enak buat tim manning tuh enak banget ya, slow living lah, dia anteng terus nggak banyak gerakan aneh. Terus Alexis dia sedikit ribet sih, suka heboh gitu, lebay emang, tapi butuh penyesuaian. Setelah beberapa menit mulai bisa anteng dia. Si Lexer, si Mysterious emang agak tricky ya, kadang dia diam tapi matanya awas banget ngeliatin sekitar, jadi aku harus pelan-pelan dan nggak bisa bikin dia kaget. Yang terakhir ada Alexander, si bos besar. Ya biasa, dia udah mulai stabil. Awalnya dia tegang, kayak dia tuh nggak tahu ini birahi apa gimana, tangan masuk ke kandang langsung gigit. Padahal masih muda juga, masih lar 4, tapi udah bekur-bekur lah, udah manuvernya kayak gitu, tapi memang nafasnya belum terlalu kuat ya. Pokoknya harus pelan-pelan biar relax. Walaupun paling tua, dia masih anak-anak juga. Karena merpati yang paling tua aku kemarin meningsoy. Jadi ngomongin manning tuh, aku jadi inget beberapa pengalaman unik yang pernah kejadian ya. Salah satunya waktu itu aku pertama kali nyoba manning malam-malam. Waktu itu aku masih belum terlalu paham gimana cara nenangin mereka. Jadi pas aku pegang Alexis, dia lompat-lompat terus. Sampai akhirnya aku kaget dan hampir ngejatuhin dia nih. Karena biasanya, ini kan kita tinggi ya. Maksudnya kita berdiri tuh, bagi merpati kan tinggi. Kalau jatuh bisa aja kakinya kecengklak, bisa patah lah, bisa kesleo, bukan patah sih, lebih kesleo. Itu nanti mempengaruhi performanya. Ada juga kejadian waktu itu aku manning si Lexer, si Mysterious itu. Awalnya dia kayak nggak peduli, diem aja. Tapi pas ada suara kucing atau itu anjing depan rumah, dia langsung panik dan ngepak-kepak. Nah dari situ aku belajar kalau setiap merpati punya reaksi berbeda tergantung situasi. Kadang ada yang tenang, ada yang lebay juga. Ya maklum lah, beda karakter. Terus sekarang giliran teman-teman nih, sambil nanya-nanya ya. Aku mau tahu maksudnya. Kalau kalian punya merpati, kalian biasanya manning kayak gimana? Bisa tulis di komentar ya. Ada yang manningnya siang atau malah suka malam kayak aku kayak gini. Biasanya kan siang karena kerja. Jadi bang, aku sempetnya malam karena siangnya kerja atau sekolah. It's okay, nggak masalah. Malah biasanya lebih stabil. Malah ada juga yang merpatinya terlalu giras, terlalu galak, dimandiin malam. Atau mungkin kalian pernah punya pertanyaan, atau kalian punya pertanyaan tentang perawatan merpati, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing-sharing lah, atau dijawab lewat video selanjutnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini kita lanjut manningnya. Manning merpati emang paling seru dilakukan malam-malam. Jadi buat teman-teman yang pengen mulai melatih merpati free fly, nggak usah banyak-banyak dulu, 2 aja cukup. Karena kalau 1 biasanya waktunya tersita, ternyata merpatinya tidak mau terbang. Walaupun mau terbang, biasanya kalau jenisnya nggak jelas, yang beli di pasar 10.000 apa 20.000 itu karakternya nggak jelas, jenisnya nggak jelas, banyak silang, ternyata terbangnya nggak kuat. Jadi menurutku lebih baik beli yang jelas. Mau kolong ya mau kolong silahkan, mau kolong sama pos silahkan, tapi saranku sih 2 ekor, karena mereka bisa saling support. Aku pernah pertama kali punya 1 ekor doang, terbangnya susah karena tidak terbiasa. Dari kecil tuh terbiasanya dia bumerang balik lagi ke kita, bumerang balik lagi ke kita, gitu aja terus. Enggak yang terbang bareng, kalau ada temennya tuh
gimana nih, turun nggak nih, nanti terbang lagi. Itulah ibaratnya merpati bisa ngomong tuh kayak gitu. Jadi masih lanjut terus terbangnya. Nah, kalau merpati maning malam sampai kenyang apa enggak, nah itu kalian harus atur takarannya. Jangan terlalu kenyang banget, nanti bisa lost bonding. Jangan terlalu sedikit juga, nanti dia lemes, nggak punya tenaga. Jadi kalian cukup satu genggam. Genggamnya genggam biasa aja, jangan penuh banget. Tapi kalau misalnya ternyata nyilet banget, kalian bisa tambahin lagi gitu. Jangan sampai yang full tembolok gitu. Oke. Ini aku sambil lanjut kasih makan merpatinya. Emang harus sabar teman-teman, harus satu persatu. Oke, teman-teman di rumah punya merpati jenis apa? Bisa tulis komentar di bawah. Oke. Lumayan panjang juga ya. Teman-teman kalau ngomongin maning tuh pasti ada aja kejadian-kejadian unik ya, yang bikin pengalaman makin seru ya. Nah, aku mau cerita beberapa kejadian yang pernah aku alamin waktu maning merpati ini, terutama di malam hari. Karena Lexer kan emang merpatinya belum bonding-bonding amat ya. Nggak tahu kan, padahal dari kecil juga dia netes di sini juga. Pernah suatu malam tuh lagi maning, terus biasanya dia diam aja. Tapi entah kenapa malam itu dia kayak lebih gelisah gitu dari biasanya. Aku coba nenangin dia pelan-pelan, tapi tiba-tiba bam, dia nepak tanganku, langsung terbang ke atap rumah. Panik, jelas lah. Malam-malam lagi maning, tiba-tiba merpati ke atas rumah, ke atas atap. Wah, itu ibaratnya haram hukumnya bagi merpati free fly. Buat ke atap apa ke tanah tuh, tidak boleh pemirsa. Karena gelap juga malam hari, aku langsung ambil senter tuh, nyorotin ke arah atap. Aku takutnya kalau di atap tuh biasanya ada kucing standby atau musang, digigit lehernya habis dong. Terus habis itu aku senter, ternyata dia lagi diem di pojokan, kayak masih bingung sendiri gitu. Sebenarnya dia bukan mau kabur niatnya, tapi dia memang bingung karena gelap ya. Karena gelap, jadi dia bingung gimana caranya turun. Terus dia nggak ngelihat aku posisinya di sebelah mana. Aku coba panggil namanya, tengok doang. Kasih suara pelan buat nenangin, tapi ya nggak ngefek, orang panik. Namanya ibaratnya itu merpati masih kecil, masih balita, tiba-tiba sendirian gitu, bingung. Biasa makan di tangan. Terus setelah beberapa menit akhirnya dia turun sendiri teman-teman. Kayak mungkin setelah matanya beradaptasi bentar, terus ngelihat aku, terus akhirnya turun gitu. Lega banget sih rasanya, lega banget. Nah, dari kejadian itu aku belajar kalau maning malam emang harus lebih ekstra hati-hati. Biasanya kita kayak merpati itu tenang di malam hari, padahal kalau kaget aja udah. Karakter merpati soalnya beda-beda teman-teman. Kalau Lexi itu yang suka caper, cari perhatian tuh. Kalau yang satu ini tuh benar-benar bikin geleng-geleng kepala sih.
Lexi ini merpati yang paling manja, tapi juga paling penasaran sama hal di sekitarnya, kepo lah. Pernah aku lagi manning dia, tiba-tiba ada suara cicak bunyi di atas pohon. Apalagi tokek kan suaranya kencang juga. Terus tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia langsung noleh ke atas. Terus kayak malah fokusnya bukan di peluit, bukan di tangan, malah ke suara cicak lah, atau ke apa namanya, tokek kan suara berisik banget. Terus belum kalau ada suara kek si Tito Alba atau serak Jawa atau burung hantu itu yang mukanya love itu loh. Jadi aku coba nenangin sih, fokus, tenangin. Tapi dia malah sibuk ngeliatin sana kesini, tengok. Kadang kepalanya miring-miring kayak lagi kepo banget. Lucu sih, tapi juga bikin manningnya jadi lebih lama karena dia nggak fokus. Kalau si Alexander pernah ngamuk waktu kayak apa namanya, nggak ngamuk sih, panik lah gara-gara lampu motor. Alexander ini kan merpati yang karakternya tegas ya, karena dia dominan. Apalagi dia gampang aware kalau ada perubahan di sekitarnya. Dia tuh galak lah. Ada merpati yang sebenarnya seumuran sama dia, tapi karena dia lebih galak, jadi kayak matanya benjol. Dulu aku pikir matanya hilang, ternyata setelah kempes lukanya terkelupas, ternyata matanya ada di dalam, dan sekarang bisa ngeliat lagi. Itu ulah si Alexander tuh, serem banget. Nah, suatu malam tuh aku lagi manning dia, tiba-tiba ada motor lewat depan rumah, dan kadang anak muda tuh lampunya nyorot ke atas lah, apa kemana, langsung ke kita. Alexander langsung inilah apa namanya, langsung terbang gitu, kelebakan gitulah. Aku coba diem bentar, panggil, coba nenangin dia, kasih diusap-usap gitu pelan di punggungnya, di dadanya, tapi dia masih aja kayak panik lah. Setelah motor pergi, aku kasih waktu dia buat relax sampai paruhnya nutup gitu, dan untungnya gak lama kemudian dia mulai tenang lagi. Dari sini aku belajar sih, kalau ada gangguan cahaya tiba-tiba merpati bisa langsung kelabakan gitu. Jadi kalau manning di tempat yang sering dilewatin kendaraan harus lebih siap-siap, apalagi buat teman-teman yang rumahnya di pinggir jalan gitu. Kalau lampu motor aja kayak gitu, apalagi lampu mobil ya, yang lampunya putih gitu, nyala banget gitu. Jadi setelah dengar cerita-cerita unik dari aku ini, aku jadi penasaran gimana dengan kalian. Ada nggak pengalaman seru atau bahkan lucu gitu waktu kalian manning merpati? Kalian lebih suka manning siang atau malam? Terus kenapa alasannya? Bisa berbagi, share di bawah, kolom komentar bawah. Terus ada nggak sih tips atau trik buat nenangin merpati yang gampang kaget pas malam hari? Nah, barangkali kita bisa sharing-sharing gitu. Soalnya kan handle merpati atau memelihara hewan tuh nggak ada salah, nggak ada benar, asal kita merawatnya dengan baik. Setiap orang punya teorinya sendiri-sendiri, punya peraturannya sendiri-sendiri. Jadi barangkali ada yang bisa di-share, silahkan tulis kolom komentar. Nanti kita baca pengalaman. Aku pengen baca banget pengalaman kalian. Siapa tahu kita bisa saling belajar dari kejadian masing-masing. Terus nanti bisalah kita bahas di video selanjutnya. Banyak nyamuk nih guys, udah mulai ngeong.
Ini selain itu merpatinya juga yang kurus-kurus tuh aku kasih itu kacang tanah sama jamu. Terus ini merpati ini udah 2 bulan tapi masih lemes aja teman-teman. Jadi aku cari-cari solusinya, mau aku kasih apa. Katanya sih biasanya kekurangan nutrisi. Oke, makanya aku udah mau beli kacang tanah yang banyak sekalian, karena itu proteinnya kan banyak. Terus vitamin B kompleks, terus minyak ikan. Ada yang bilang dehidrasi atau kurang minum. Ya sih, kadang di kandang aku kasih minum, kadang minumnya ya sesuai dengan aku gitu. Atau bisa aja cacingan kemarin aku udah kasih cacing eksitor, udah lumayan sering. Terus ada yang bilang juga suhu atau lingkungan yang nggak cocok, tapi ini kan lahir di sini kayaknya cocok-cocok aja. Kalau aku sih ngiranya antara dehidrasi sama kurangan nutrisi. Jadi mulai saat ini memang aku mulai kasih kacang tanah. Kemarin kasih kacang tanah 15, itu ternyata ditumpahin semua, ternyata dia nggak bisa juga. Terus kalau dikasih kacang tanah secukupnya aja, karena badannya bisa gede banget nanti. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Ini sambil persiapan, mungkin bentar lagi siap-siap mau masuk, udah selesai bentar lagi. Oke, mungkin itu aja. Aku Mia Hilma dari Jaket Orange undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan salam merpati free fly. Salam satu langit, salam merpati free fly. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.